Sehingga semakin terang dan jelas sebetulnya Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam. Dalam berbagai kesempatan saya berulang kali menegaskan bahwa dalam putusan MK sama sekali tidak ada pembahasan dan juga tentu tidak ada pembuktian adanya intervensi. Ya, hal yang kemudian disebut dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman pelanggaran berat terhadap saudara Anwar Usman. Ya. Jadi dalam 400 halaman putusan MK itu memang tidak ada. Kan kalau putusan dalam sebuah putusan itu kan sebuah fakta diambil dari keterangan saksi dan petunjuk alat bukti. Dan dalam putusan tersebut seluruh saksi termasuk 9 orang hakim konstitusi selaku terlapor termasuk 4 orang saksi fakta, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keterangan terkait adanya intervensi. Juga alat bukti yang dihadirkan tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan terjadinya intervensi. Nah, sehingga menjadi pertanyaan ya, kalau saudara Anwar Usman dihukum berat karena disebut membuka ruang intervensi. Inilah yang kami katakan kekonyolan ya, penegakan etik yang dilakukan oleh MK sendiri. Dan ini ya teman-teman, saya sampaikan diperkuat lagi ya dengan putusan MK nomor 141 kemarin. Kalau teman-teman cermati pasal halaman 43 disebut ya, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengandung intervensi dari luar, konflik kepentingan, menjadi putusan yang cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengundang pelanggaran prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan. Ini apa yang bicara bukan Habibur Rahman, tapi 8 hakim MK. Ya. Di 8 hakim MK mengatakan bahwa dalil yang mengatakan, ya, dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi intervensi dalam perkara 90, ya, itu tidak dapat dibenarkan di putusan ini. Sehingga semakin terang dan jelas sebetulnya Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam, ya, orang yang sengaja dicari kesalahannya sekedar untuk melakukan legitimasi ya terhadap diktum putusan MK. Jadi saya pikir ini menunjukkan kepada publik ya, pada kita semua bahwa memang setelah kita cermati tidak ada yang namanya intervensi tersebut, dan memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman, ya, di mana putusan inilah yang kemudian dibawa-bawa terus dan dikait-kaitkan dengan kami pasangan Prabowo Gibran, disebut diwarnai cacat hukum, diwarnai dengan cacat etika dan lain sebagainya. Itu menurut kami salah satu hal yang terpenting. Dan yang kedua, kami menyoroti bahwa dalam perkara 141 ini ya, 8 hakim MK menegaskan tidak ada masalah dalam perkara nomor 90. Ya, tidak ada masalah. Lalu tidak ada sama sekali dissenting dan concurring opinion. Jadi bulatlah ini putusan bahwa perkara 90 itu tidak ada masalah, dinilai oleh rekan-rekan sendiri adalah hal yang bulat gitu loh. Nggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Sehingga sudahlah, kita jangan lagi praktekkan ya politik fitnah, politik framing hitam ya. Kita kedepankan tadi seperti kata Pak Dasko, kita kontestasi gagasan, kita kontestasi visi, misi, program ya, rekam jejak dan strategi kita masing-masing. Mungkin itu Pak Dasko.
Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.